Baik, salam anak-anak kelas 4 yang sangat luar biasa. Hari ini kita akan belajar IPA dan anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pelajaran kita hari tentang masih keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Tapi hari ini anak-anak kita akan belajar tentang kita lihat akan berdasarkan gambar yang ada di halaman 93. Anak-anak buka di buku 4D halaman 93 dan anak-anak kita lihat di situ ada luas pulau Kalimantan ya, dan di situ kita lihat hutan Kalimantan. Baik anak-anak, kita lihat berdasarkan gambar ketampakan hutan Kalimantan, dapatkah kamu memprediksi ketampakan hutan Kalimantan pada 2030? Prediksikan ketampakan hutan Kalimantan pada tahun 2030 dengan mewarnai peta Kalimantan berikut. Jadi anak-anak, di situ tidak usah anak-anak kerjakan, tapi anak-anak mari Mister mengajak anak-anak untuk melihat di halaman 94. Jadi anak-anak hari ini kita belajar tentang kerusakan hutan, dan anak-anak kita lihat gambar di samping bahwa kita mengamati dan hutan Kalimantan ya, luas dan hutan Kalimantan. Kemudian anak-anak kita lanjut dengan penjelasan mengenai cara mengurangi sampah, dan kemudian anak-anak kita lihat di cara mengurangi sampah dan membuat peta mengenai cara mengurangi sampah. Jadi anak-anak kita lihat di luas Kalimantan, dan anak-anak kita lihat di halaman 94. Di situ kita lihat berbagai faktor yang menyebabkan bagaimana orang-orang kerusakan pada hutan ya. Di situ bukan tapi kerusakan pada hutan. Jadi anak-anak, di situ hutan memiliki banyak manfaat. Masih halaman 93 ya anak-anak. Hutan memiliki banyak manfaat bagi manusia dan juga bagi lingkungan. Selain pusat keanekaragaman hayati, hutan juga berfungsi mengatur iklim dan siklus air di muka bumi. Namun sayangnya kerusakan hutan ini cukup memprihatinkan, sehingga luas hutan semakin sehat semakin berkurang. Ada banyak hal menyebabkan kerusakan hutan ini, bisa antara lain sebagai berikut. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kerusakan hutan. Jadi kita akan lihat satu persatu tentang kerusakan hutan. Dan anak-anak, kerusakan hutan yang pertama adalah kebakaran hutan. Jadi anak-anak, kebakaran hutan menimbulkan kerusakan hutan yang cukup serius. Jadi kerusakan hutan salah satunya adalah anak-anak, kebakaran hutan. Nah, di sini kebakaran hutan tidak hanya akan merusak pohon-pohon saja, juga merusak struktur tanah sehingga kehilangan kandungan unsur hara yang menyuburkan tanah. Jadi kebakaran hutan bukan hanya merusak pohon-pohon, tapi merusak struktur tanah ya. Jadi struktur tanah yang tadinya subur akan menjadi tidak subur lagi karena tidak menyuburkan tanah. Nah, selain itu kebakaran hutan juga akan membunuh dan menghilangkan jenis hewan. Jadi anak-anak, ketika hutan terbakar, banyak hewan yang mungkin akan mati karena kebakaran hutan. Bukan hanya struktur tanah yang tidak subur lagi, tetapi kematian hewan juga. Kemudian kebakaran hutan dapat terjadi karena proses alam maupun faktor manusia. Jadi kebakaran hutan itu terjadi karena proses alam, kadang-kadang juga faktor manusia membakar hutan dengan sembarangan. Nah, itu salah satu faktor kerusakan hutan yang pertama adalah kebakaran hutan. Itu sangat berbahaya dan itu sangat merugikan baik manusia, tumbuhan dan hewan. Jadi kebakaran hutan sangat merugikan. Kemudian di bagian B, penebangan hutan secara liar. Nah, anak-anak, penebangan hutan secara liar dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Artinya dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Artinya mereka menebang hutan tanpa izin dan tanpa peraturan. Jadi menebang hutan dengan sembarangan, sehingga bisa terjadi seperti tanah longsor, terjadi bencana alam. Nah, itu karena penebangan hutan secara liar. Nah, manusia melakukan penebangan hutan karena berbagai tujuan. Jadi melakukan penebangan hutan dengan berbagai tujuan. Nah, salah satunya adalah pembukaan lahan baru untuk bercocok tanam. Jadi mereka membuka lahan baru untuk bercocok tanam. Tapi sebenarnya itu harus dilakukan dengan cara yang benar, cara yang baik, supaya tidak merusak hutan. Jadi penebangan hutan secara liar juga
merusak hutan ya, merusak hutan. Dan kerusakan hutan sangat disebabkan oleh penebangan hutan secara liar, artinya tanpa izin dan melakukan dengan secara tidak bagus atau dengan secara melakukan kehendak sendiri. Nah, kemudian sistem cocok tanam perladangan berpindah. Jadi sistem cocok perladangan berpindah juga sangat mempengaruhi pada kerusakan hutan, karena ketika berpindah tempat akan merusak hutan juga, karena tidak menetap di satu tempat tapi di berbagai tempat, sehingga hutan yang tadinya subur akhirnya harus ditebang semua karena suka berpindah-pindah tempat. Nah, bercocok tanam merupakan salah satu sumber mata pencarian. Jadi bercocok tanam salah satu sumber mata pencarian ya, seperti petani. Nah, bercocok tanam bisa berupa pertanian. Nah, ketika lahan suatu daerah sudah dipenuhi dengan pemukiman penduduk, maka masyarakat akan mencari lahan baru untuk melakukan cocok tanam. Salah satu lahan yang digunakan adalah lahan hutan. Oleh karena itu, manusia dengan sengaja menebang pepohonan di hutan membuka lahan untuk bercocok tanam. Jadi sistem cocok tanam perladangan yang berpindah juga sangat merusak hutan. Kemudian anak-anak, usaha pertambangan di wilayah hutan juga sangat berpengaruh bagi kerusakan hutan. Nah, usaha pertambangan dilakukan di wilayah hutan juga akan menyebabkan kerusakan hutan. Nah, usaha pertambangan dilakukan dengan mengambil barang tambang disimpan dalam tanah. Jadi mereka mengambil bahan alam atau bahan yang dibutuhkan di dalam tanah, dan itu sangat berbahaya, dan itu mungkin melakukan penebangan bagi hutan. Jadi pohon-pohon yang ada bisa ditebang karena untuk mengambil hasil bumi yang di bawah tanah. Kemudian yang bagian ini adalah transmigrasi. Nah, anak transmigrasi juga menyebabkan munculnya lahan pemukiman baru. Nah, transmigrasi adalah umumnya dilakukan dari tempat yang ramai menuju tempat yang sepi dan pemerataan pemukiman. Jadi transmigrasi adalah mereka menempati lahan yang masih kosong, dan di situ ketika membuka lahan untuk transmigrasi, biasanya lahan untuk membuka lahan pemukiman baru. Jadi pohon-pohon ditebang, kemudian mereka membuka transmigrasi. Nah, hal ini menyebabkan pohon-pohon ditebangi agar bisa digunakan untuk membangun tempat pemukiman baru. Jadi pohon-pohon ditebang untuk agar membuka lahan baru. Jadi transmigrasi juga salah satu faktor untuk merusak hutan. Kemudian musim kemarau. Nah, musim kemarau berlalu lama akan menjadi pepohonan kering dan juga mati. Selain itu, musim kemarau juga akan menyebabkan struktur tanah menjadi rusak dan terjadi kebakaran hutan. Jadi di sini anak-anak, musim kemarau juga bisa terjadi di Indonesia. Jadi Indonesia musim kemaraunya itu dari bulan Juni kalau saat tidak jadi Juni sampai dengan Oktober, itu musim kemarau, sampai November bahkan itu musim kemarau. Jadi berkepanjangan, sehingga kadang-kadang terjadi kebakaran, kadang-kadang terjadi juga menjadi struktur tanah juga rusak. Nah, kemudian itu yang bagian F, musim kemarau juga adalah salah satu faktor kerusakan hutan. Kemudian anak-anak, kita masuk lagi di letusan gunung. Nah, letusan gunung berapi juga sangat merusak hutan karena wilayah lereng gunung berapi. Hal ini karena magma yang keluar dari perut gunung berapi bersifat panas dan akan menejang hutan yang berada di wilayah gunung tersebut. Jadi ketika hutan meletus, itu akan keluar magma ya dari perut gunung itu, kemudian akan mengalir dan sangat merusak bagi pepohonan, dan itu sangat merusak bagi tumbuh-tumbuhan bahkan hewan juga. Jadi anak-anak, letusan gunung berapi juga sangat berbahaya bagi hutan, kerusakan hutan. Kemudian yang berikut adalah tsunami. Nah, tsunami, gunung berapi, selain gunung berapi, bencana alam yang lain yang menyebabkan kerusakan hutan adalah tsunami. Nah, tsunami menyebabkan banyak pepohonan yang mati akibat terjangan gelombangnya dan menyebabkan hutan menjadi terkena erosi. Jadi salah satu faktor yang menyebabkan hutan rusak adalah tsunami, terjadi bencana alam. Nah, anak-anak, di sini Mister akan kasih tugas. Tugas yang pertama adalah di halaman 95. Jadi tugas yang pertama anak-anak buka di halaman 95. Di buku di situ ada 2 nomor. Melestarikan alam adalah tanggung jawab kita bersama. Menurutmu apa saja tindakan harus dilakukan untuk mengurangi kerusakan? Menurut anak-anak, apa saja yang tindakan
yang dilakukan untuk mengurai kerusakan alam. Kemudian nomor 2, di situ sebagai murid, apa menurutmu kegiatan yang bisa kamu lakukan untuk berpartisipasi menjaga kelestarian alam, terutama kelestarian hutan. Jadi ada 2 nomor, silakan anak-anak kerja. Kemudian anak-anak kerjakan di buku tulis, kemudian akan diantar ke sekolah untuk diperiksa. Jadi anak-anak itu ada 2. Jadi silahkan kerjakan dengan rajin anak-anak. Jadi pelajaran kita hari ini tentang kerusakan hutan, dan kita akan akhiri di minggu yang akan datang di buku D kita. Jadi anak-anak, kita akan akhiri di buku D di minggu yang akan datang, dan setelah itu baru kita masuk ke buku selanjutnya. Jadi anak-anak, pelajaran kita hari ini tentang kerusakan hutan. Semangat belajar anak-anak. Tugasnya ada di halaman 95. Cuma 2 nomor, tapi harus panjang jawabannya ya, karena itu meminta pendapat dari anak-anak dan partisipasi anak-anak. Jadi jawabannya cukup panjang, silakan anak-anak memberikan pendapat dan solusinya. Jadi anak-anak, pelajaran IPA kita hari ini selesai di sini. Anak-anak kerjakan tugas dengan baik. Kelas 4 sangat luar biasa. Anak-anak tetap semangat belajar dari rumah. Jadi anak-anak, Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan pelajaran kita berakhir di hari ini, dan kita akan lanjut di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.